Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibu sahabat salimah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ibu-ibu sahabat salimah yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ibu-ibu sahabat salimah yang dirahmati Allah, tentu dengan adanya kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, kita pasti akan berusaha seoptimal mungkin untuk bisa melaksanakan puasa yang berkualitas. Tidak hanya sembarang puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya ada baiknya kalau kita bisa mengetahui perkara-perkara apa yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama adalah dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya serta amal kebodohan, maka Allah tidak butuh pada amalannya meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian yang merusak pahala puasa yang lain adalah mengamalkan ucapan dusta, yakni perbuatan yang merusak tindak lanjut atau konsekuensi dari ucapan dusta. Sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang berucap dusta, ada kalanya dia menyambungkan dusta pertama dengan dusta berikutnya demi untuk menutupi dusta pertamanya, dan ada kalanya dia harus melakukan tindakan untuk menutupi dustanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa dusta juga merupakan salah satu ciri dari orang munafik. Manakala dia berkata, dia berdusta. Nah, sehingga kita harus membiasakan untuk berkata jujur, berperilaku jujur, karena jujur itu indah, jujur itu mulia, dan jujur itu adalah awal sebuah kebaikan. Kemudian perusak pahala puasa yang lain adalah bertikai. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, maka apabila pada hari puasanya seseorang di antara kalian, janganlah ia melakukan pertikaian, janganlah ia berteriak atau ribut. Bila seseorang mencacimu atau mengganggumu, maka katakanlah, saya ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian perbuatan lain yang juga bisa merusak amalan puasa adalah ghibah atau menggosip. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kemudian Nabi ditanya, bagaimanakah pendapatmu jika hal itu memang benar ada padanya? Kemudian Nabi menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah berbuat ghibah kepadanya. Dan akan tetapi, jika apa yang engkau sebutkan itu tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta kepadanya. Nah, kemudian perbuatan lain yang dapat merusak amalan puasa adalah adu domba. Bahwa adu domba adalah perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara manusia. Karena adu domba bisa
istilahnya bisa menyebabkan persahabatan menjadi tercerai-berai, hubungan kekerabatan atau kekeluargaan juga bisa tercerai-berai, dan banyak kemadaratan yang bisa ditimbulkan dari adu domba. Kemudian pelaku adu domba sendiri juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Sebagaimana dalam hadis nih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat melewati 2 kuburan, beliau bersabda bahwa 2 kuburan ini sedang diazab oleh Allah, bukan karena perbuatan yang berat untuk ditinggalkan, tetapi yang pertama adalah tidak mensucikan dari air kencing. Kemudian yang satunya yang diazab oleh Allah, yang satunya adalah dia kesana kemari untuk naminah atau adu domba. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan berkurangnya pahala puasa, dan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ibu-ibu sahabat Salimah yang dirahmati Allah, kultum pada sore hari ini. Apabila ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqum min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.